Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Komunitas Hepatitis B Indonesia. Siapapun bisa berkomentar, berbagi cerita, saran atau kritik di channel ini mengenai hepatitis B. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hepatitis B itu sendiri. Langsung aja yuk. Karena hepatitis B erat kaitannya dengan organ hati, jadi pertama kita akan bahas dulu tentang hati. Hati merupakan organ terbesar di dalam tubuh kita dengan berat mencapai kurang lebih 1,5 kilogram. Ya, kurang lebih sebesar bola rugby lah ya. Ini contoh gambar bola rugby. Kita juga bisa lihat di sini kalau paru-paru diangkat sedikit, posisi hati agak menjorok ke belakang sedikit. Dan hati terdiri dari 100 miliar sel. Hati juga dipisahkan oleh dua lobus yang berbeda. Ini ya, ada dua bagian yang berbeda, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Dan memiliki dua suplai darah ganda di bagian belakangnya, sekitar 75% darah yang berasal dari usus, dan 25% darah yang mengandung oksigen masuk ke dalam hati. Kita lihat ini bagian belakang hati nampak seperti ini ya, kurang lebih. Selanjutnya kita akan bahas soal apa sih hubungan erat hati dengan organ pencernaan, fungsi hati untuk apa gitu ya. Nah, salah satu fungsi utamanya yaitu membantu pencernaan dan pemanfaatan bahan makanan. Ini penjelasannya agak pelik ya. Contohnya adalah gula. Jika kalian makan gula atau makanan yang mengandung gula seperti apel misal, maka gula tadi akan melakukan perjalanan ke usus. Kemudian masuk ke bagian belakang hati. Selanjutnya yang hati lakukan adalah menyimpan gula itu sampai kalian benar-benar membutuhkannya. Hati akan mengubah glukosa menjadi polisakarida yang disebut glikogen dan dapat tersimpan semalaman sampai situasi di mana kalian membutuhkan gula itu. Misal saat kalian tidur atau lagi nggak makan. Hati akan mengeluarkan gula itu secara bertahap, diubah kembali menjadi glukosa dan dilepaskan kembali ke aliran darah kalian saat kalian membutuhkannya untuk menjaga kadar gula darah dalam darah kalian. Kalau kadar gula terlalu rendah atau terlalu tinggi nggak bagus ya. Bisa-bisa kita kehilangan kesadaran dan organ-organ kita yang lain jadi tidak berfungsi. Next, vitamin dan mineral juga dapat disimpan di dalam hati. Next, memecah lemak untuk digunakan sebagai energi. Kalau kita terlalu banyak makan lemak, hati bisa menggunakan lemak sebagai sumber energi. Tapi kalau kalian memiliki terlalu banyak lemak, justru lemak akan disimpan di dalam hepatosit, yaitu sel yang membentuk sebagian besar sel di hati dan melakukan sebagian besar fungsi hati, yaitu pencernaan, penyimpanan, dan produksi empedu. Jadi kalau kalian bisa kena penyakit hati berlemak dan berbahaya juga bagi tubuh kalau terlalu berlebihan ya. Jadi yang sedang-sedang aja. Next, hati juga memproduksi atau membuat protein yang penting bagi tubuh. Salah satunya adalah protein yang membantu darah kita menggumpal. Jadi, jika kalian luka atau cedera, protein tersebut tersedia untuk membantu menggumpalkan darah. Maka, kenapa pasien-pasien dengan gangguan atau penyakit hati sedikit menantang jika dilakukan operasi atau biopsi hati adalah karena berisiko terjadi perdarahan. Jadi, harus dipastikan dulu tingkat pembekuan darah pasien oleh dokter sebelum dioperasi. Selanjutnya, mendetoksifikasi bahan kimia yang masuk ke sistem tubuh kita. Misalkan alkohol, obat-obatan, atau bahkan kosmetik yang kita oleskan di kulit. Semuanya ini akan masuk ke aliran darah dan berakhir di hati. Hati punya enzim yang benar-benar bisa memecah bahan-bahan kimia ini. Ada yang bisa menjadi kalori dan dimanfaatkan atau dibuang melalui ginjal. Jadi melalui cara-cara inilah hati melindungi diri kita dari sesuatu yang berbahaya yang masuk ke sistem tubuh kita. Dan ternyata hati yang sehat dapat melakukan 500 fungsi yang berbeda. Masya Allah ya. Terus gimana nih kalau hati kita terganggu?
Pastinya fungsi hati yang sudah disebutkan sebelumnya akan terganggu dong. Nah, gangguan pada hati itu seperti apa sih? Kurang lebih ada 4 penyebab utama penyakit hati, yaitu racun dari paparan alkohol atau bahan kimia, lalu penyakit genetik bawaan, respon terhadap infeksi virus, dan penyakit autoimun. Respon terhadap infeksi virus adalah hepatitis. Apa aja sih jenis-jenis virus hepatitis? Nah, menurut Profesor David Mutimer dari Universitas Birmingham, Inggris, hepatitis merupakan peradangan atau iritasi pada hati yang secara global disebabkan oleh infeksi virus pada hati kita. Bisa virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Gejala yang muncul pun itu tergantung dari jenis hepatitis kita, akut ataukah kronis. Siapapun dapat terkena virus hepatitis, siapapun ya, kecuali jika sudah divaksin terhadap virus hepatitis tertentu. Terus, kenapa sih seseorang bisa positif hepatitis B? Penyebabnya tuh apa gitu? Oke, jadi penularan itu bisa terjadi secara vertikal, atas ke bawah atau horizontal, ke samping. Pertama, penularan secara vertikal. Kebanyakan orang tertular dari ibunya. Jika ibu adalah pembawa virus hepatitis B, maka sebagian besar bayi akan terinfeksi virus hepatitis B. Kecuali kalau bayinya divaksinasi saat lahir dan ibunya mendapatkan terapi saat kehamilan. Yang kedua adalah penularan secara horizontal atau ke samping, yaitu tertular melalui hubungan seksual. Rinciannya nanti mungkin kita bahas di topik selanjutnya. Lalu, tertular melalui aliran darah, biasanya pada pengguna narkoba suntik atau penggunaan barang pribadi bersama dan sebagainya. Pokoknya yang memungkinkan ada kontak darah masuk ke tubuh kita. Selanjutnya, kita lihat kasus hepatitis B di dunia dan kasusnya di Indonesia. Ini ya, kalau dari CDC atau Centers for Disease Control and Prevention di Georgia, Amerika, update Juli 2022, kasus hepatitis B dunia ada sekitar 296 juta orang, termasuk lebih dari 6 juta anak di bawah usia 5 tahun, atau sekitar 3,7% dari 8 miliar populasi di dunia. Hepatitis B ini berkontribusi terhadap 820 ribu kematian setiap tahunnya, dan 25% atau seperempat dari infeksi hepatitis B kronis berkembang menjadi kanker hati. Kalau di Indonesia sendiri, info dari Kementerian Kesehatan di bulan Agustus 2022, tapi berdasarkan data Riskesdas di tahun 2013, yaitu sekitar 7,1% atau 18 juta orang terinfeksi hepatitis B. Nah, selanjutnya ini info terbaru nih dari Bandung Simposium Penyakit Infeksi yang diselenggarakan tanggal 2 sampai dengan 4 Desember 2022 mengenai capaian ibu hamil yang dites HIV, sifilis, dan hepatitis di Indonesia periode Januari sampai dengan Juni 2022. Yaitu sebanyak 1,1 juta ibu hamil dites hepatitis atau hanya 21,1% dari jumlah keseluruhan ibu hamil yang terdata. Nah, dari 1,1 juta yang dites tersebut, sebanyak 1,6% ternyata positif hasil tes hepatitisnya dan hanya sekitar sepertiganya yang dirujuk untuk pengobatan. Selanjutnya, apa saja tanda dan gejala orang yang mengidap hepatitis B? Menurut WHO yang pertama, tipe akut, yaitu pasien yang baru saja terinfeksi oleh virusnya. Gejala yang muncul adalah mual yang kadang disertai muntah, lalu diare, air kencing mungkin berwarna gelap, merasa sangat lelah, nyeri perut, dan mungkin disertai jaundice atau perubahan warna menjadi kuning pada kulit atau bagian putih mata kita. Nah, ini contoh orang yang mengalami jaundice. Yang kedua adalah tipe kronis, maksudnya pasien sudah terinfeksi virus itu selama bertahun-tahun, namun seringkali tanpa gejala karena si virusnya tidur. Tapi yang namanya tidur ya bisa bangun lagi. Jadi pada pasien tipe kronis ini bisa mengalami kerusakan hati kronis yang
menyebabkan jaringan parut sampai akhirnya menjadi sirosis hati, yaitu jaringan hati rusak dan tidak bisa berfungsi normal kembali. Lalu pengobatannya seperti apa? Sama halnya seperti HIV, pengobatan antivirus pada hepatitis B tidak cukup baik untuk menghilangkan virus, namun sangat baik untuk menekan virus sampai ke tingkat tidak terdeteksi, sehingga perkembangan penyakitnya dapat dicegah dan tidak terjadi kegawatan. Biasanya akan diobati sesuai dengan gejala-gejala yang muncul jika kondisinya akut. Namun jika kronis, maka ada obat antivirus yang dapat memperlambat progres penyakit, memperlambat perjalanan penyakit, dan menurunkan insiden terjadinya kanker hati. Saat ini ada tenofovir antivirus yang juga digunakan untuk terapi pertama pada orang dengan HIV atau entecavir. Nanti kita bahas lebih lanjut. Terus gimana dong pencegahannya? Yaitu vaksinasi hepatitis B pada bayi secepatnya, paling lambat dalam 24 jam, atau bahkan menurut CDC, paling lambat 12 jam setelah bayi lahir untuk mencegah penularan virus dari ibu ke anak. Vaksinasi ini dilakukan sampai dengan 3 dosis pada waktu-waktu berikutnya, dan juga ibunya mesti mengonsumsi obat tertentu pada saat kehamilan. Karena jika hanya bayinya yang divaksin, ternyata masih banyak yang kecolongan alias bayinya ternyata positif. Nanti kita ngobrol lebih dalam juga mengenai penularan ibu ke anak ini. Nah, kalau pencegahan penularan horizontal, beberapa caranya adalah dengan vaksinasi hepatitis B pada pasangan seksual atau penggunaan kondom. Tapi jika memang ingin memiliki keturunan, ya tadi vaksinasi pada pasangan seksual, lalu selanjutnya menghindari penggunaan barang bersamaan yang kemungkinan ada kontak darah seperti gunting kuku, alat cukur, dan sebagainya. Tadi udah sempat dibahas ya. Dan penggunaan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien dengan hepatitis B. Next, ini dia beberapa yayasan dan komunitas hepatitis B di dunia. Ada dari USA, Amerika Serikat, yaitu Hepatitis B Foundation. Terus di Australia ada B Positive, Hepatitis B for Primary Care, dan Hep B Community yang juga berasal dari Australia. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dari yayasan-yayasan maupun komunitas ini. Untuk komunitas Happy Australia ini, berbagai orang dari seluruh dunia bisa berbagi informasi di komunitas yang Dr. Thomas Tu ini dirikan. Dr. Thomas Tu sendiri adalah salah satu ahli hepatitis B yang juga pendiri Hep B Community, dan beliau juga ternyata penderita hepatitis B. Baiklah, sekian dulu kali ini dan semoga bermanfaat. Untuk mendukung dan menyebarkan channel ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Free kok, makasih. Salam sehat teman-teman semua dan semangat selalu. Sampai ketemu lagi.